Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan dengan NIM L0212318080. Jadi, pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah analisis EIVM yang berjudul Pengelolaan Perikanan Pelagis Besar dengan Pendekatan Ekosistem di Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Selatan. Mari kita membahas poin yang pertama, yaitu apa sih latar belakang yang mendasari terjadinya analisis EIVM pada Mamuju Utara. Letak geografis Kabupaten Mamuju Utara yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar menjadikan perikanan sebagai salah satu sektor penggerak ekonomi masyarakat. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Mamuju Utara selama 10 tahun terakhir telah meningkatkan tekanan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Hal tersebut berdampak pada upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya itu adalah aktivitas penangkapan ikan. Aktivitas ini tidak disertai dengan perhatian terhadap ekosistem. Kondisi pengelolaan yang demikian mempengaruhi tingkat kelimpahan sumber daya ikan pada daerah tersebut. Hal ini terlihat dengan menurunnya jumlah hasil tangkapan nelayan pada daerah tangkapan yang sama dalam 5 tahun terakhir. Pemerintah daerah cenderung berusaha meningkatkan hasil tangkapan tanpa disertai dengan perhatian akan kesehatan ekosistem. Dengan demikian, pengelolaan perikanan di Kabupaten Mamuju Utara perlu dilakukan perbaikan. Salah satu pendekatan pengelolaan yang dapat digunakan adalah Ecosystem Approach Fisheries Management atau biasa kita sebut EIVM. Jadi tujuan penelitian ini yaitu 1. Mengevaluasi kondisi terkini pengelolaan perikanan pelagis besar di Kabupaten Mamuju Utara. Yang kedua itu sebagai bahan masukan untuk rencana perbaikan pengelolaan perikanan pelagis besar di Kabupaten Mamuju Utara. Jadi poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu metode penelitian. Pengambilan data penelitian itu dilakukan pada bulan Oktober 2017 sampai dengan Januari 2018 di 7 kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan Pasangkayu, yang kedua Bambalamotu, Lariang, Tike Raya, Baras, Sarudu, dan Dapurang. Data primer penelitian dikumpulkan melalui dua cara, yaitu pertama wawancara. Pada 34 responden terdiri atas 23 nelayan, 2 pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara, 2 pengawas perikanan Satken Kabupaten Mamuju Utara, dan 7 kepala lurah desa. Dan cara kedua yaitu pengukuran langsung dilakukan pada indikator Juana menggunakan panjang total, status mangrove dengan metode Transect, lamun dengan metode Seagrass Watch, dan terumbu karang dengan metode Rapid Reef Assessment. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai hasil dari penelitian ini. Jadi pada hasil penelitian ini terdapat 6 domain. Salah satunya yang akan saya bahas pertama itu domain sumber daya ikan. Domain sumber daya ikan ini mencakup 5 indikator. Yang pertama tren ZBUI, kedua tren ukuran ikan, 3 proporsi ikan juana, keempat ranger collapse, dan kelima komposisi spesies hasil tangkapan. Yang pertama itu perikanan pelagis besar di Mamuju Utara itu mengalami penurunan rata 15% per tahun dengan bertambahnya upaya penangkapan. Hal ini mengindikasikan bahwa penangkapan ikan sumber daya tersebut itu sudah tinggi atau bisa dibilang overfishing. Kemudian, ikan pelagis besar yang ditangkap nelayan Mamuju Utara itu tidak mengalami perubahan selama 5-10 tahun terakhir, yang kemudian mengindikasikan lagi bahwa ikan itu memiliki waktu yang cukup untuk dewasa sebelum tertangkap dan memiliki ancaman yang kecil terhadap keberlanjutan sumber daya ikan tersebut. Pelagis besar yang ditangkap nelayan Mamuju Utara itu termasuk dalam kategori banyak karena sepanjang tahun ukuran ikan pelagis yang besar itu yang ditangkap itu ukurannya tidak layak. Jadi bisa dibilang itu sebelum besar itu sudah ditangkap.
Kemudian tangkapan saat ini itu menjadi semakin sulit dan jauh, bahkan beberapa hingga sampai wilayah Birau atau Kalimantan dan Lombok, hasil tangkapan juga semakin berkurang dengan jarak yang sama menuju daerah tangkapan. Kemudian hasil selanjutnya itu hanya ikan tongkol yang berada dalam ukuran tangkap, sedangkan madidihang dan cakalang itu tidak. Namun berdasarkan wawancara itu madidihang dengan alat tangkap pancing dan porseins itu berada dalam ukuran yang tepat tangkapnya. Berikut ini merupakan tabel analisis hasil analisis komposit domain sumber daya ikan. Selanjutnya, mari kita untuk domain selanjutnya itu domain habitat. Domain habitat ini mencakup 6 indikator. Yang pertama kualitas perairan, kedua status lamun, ketiga status mangrove, keempat status terumbu karang, keenam itu kondisi habitat dan perubahan iklim. Untuk kondisi perairan di Mamuju Utara itu bisa dibilang buruk karena keberadaan limbahnya yang membuat kondisinya itu tercemar. Dan tingkat kekeruhannya itu melebihi dari 20 mg per m. Untuk status padang lamun di Kabupaten Mamuju Utara itu tergolong sedang dengan rata-rata tutupan per stasiunnya itu 29 sampai 49%. Untuk keanekaragaman jenis lamunnya yang dimilikinya itu yaitu 3 sampai 5 jenis. Untuk status mangrove di Mamuju Utara itu memiliki kerapatan yang dibilang kategori tinggi. Dan pada tahun 2005 itu luas hutan mangrove di Kabupaten Mamuju Utara adalah 4.449,2 hektar. Kemudian pada tahun 2015 itu mengalami kerusakan sehingga luasan hutan mangrove itu berkurang menjadi 2.340,27 hektar. Untuk kondisi terumbu karangnya itu berada dalam status sedang dengan aggregate tutupan karang hidup itu sebesar 40%. Apabila dibandingkan pada tahun 2011 atau 62,6% menuju kondisi terumbu karang di pesisir Mamuju Utara itu mengalami penurunan. Untuk kondisi habitat uniknya sendiri itu mendapatkan nilai yang buruk karena informasi pengetahuan terkait habitat uniknya itu belum dimiliki oleh Kabupaten Mamuju. Dan keenam itu untuk perubahan iklim. Untuk perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat itu juga mendapat nilai yang buruk karena belum terdapat kajian atau strategi persentase coral bleaching yang untuk saat ini. Untuk ini merupakan tabel analisis komposit domain habitat di Mamuju Utara. Selanjutnya domain ketiga itu domain penangkapan ikan. Domain penangkapan ikan ini itu mencakup 6 indikator, namun saya akan membahas 4 indikator, yaitu penangkapan ikan destruktif dan kedua modifikasi alat dan alat bantu penangkapan ikan. Ketiga itu kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan ikan serta sertifikat penangkapan ikan. Yang pertama itu jumlah penangkapan ikan secara destruktif selama tahun 2016 itu sebanyak 17 pelanggaran berupa penggunaan potas dan bom. Kemudian modifikasi alat penangkapan ikan itu pada pemilik rumpon di Kabupaten Mamuju Utara itu tidak semuanya memiliki izin pemasangan rumpon atau SIPR, dan jarak pemasangannya antara rumpon itu di bawah 100 mil, yang dimana itu termasuk pelanggaran. Kapal nelayan pelagis besar di Kabupaten Mamuju Utara itu mayoritas kapalnya itu di bawah 5 GT. Namun kondisi tersebut itu tidak sesuai pada pertimbangan bahwa kapal yang dimiliki dokumen kesesuaian ukuran kapal adalah kapal di atas 5 GT. Jadi seharusnya itu yang harus dimiliki kapal nelayan itu harus di atas 5 GT. Dan belum terdapat awak kapal pelagis besar yang memiliki sertifikat
Ankapin atau Atkapin, sekalipun nelayan First Saints. Untuk hasil analisis komposit domain teknik penangkapan ikan, ini itu merupakan hasil dari analisis yang dilakukan pada penelitian ini. Kemudian untuk domain sosialnya, pada partisipasi pemangku kepentingan dalam kegiatan pengelolaan perikanan itu tergolong masih rendah, yaitu 39,3% atau di bawah 50%. Untuk konflik perikanan itu pada Mamuju Utara itu jarang terjadi, hanya 8,3 responden yang menjawab pernah terjadi konflik, yakni konflik antar nelayan lokal dan diselesaikan dengan peraturan yang adil. Kemudian, nelayan Kabupaten Mamuju Utara itu belum memiliki pengetahuan lokal dalam memanfaatkan sumber daya pelagis besar. Namun, hasil identifikasi dijumpai satu aturan adat tentang pelarangan penangkapan ikan duyung yang berkembang di Kabupaten Mamuju Utara. Berikut merupakan hasil tabel dari analisis komposit domain sosial yang ada pada Mamuju Utara. Kemudian itu selanjutnya yang kelima, domain ekonomi. Untuk pendapatan rumah tangga nelayan pelagis besar di Kabupaten Mamuju Utara itu adalah Rp1.723.000 per bulan, di bawah UMR. Lebih dari 75% itu pendapatan berasal dari perikanan serta dihasilkan oleh kepala rumah tangga. Untuk pengukuran rasio tabungan yang dimiliki hasilnya itu positif, yakni sebesar 32,4%, yang artinya nelayan pelagis besar di Mamuju Utara ini memiliki potensi dalam menyimpan kelebihan pendapatannya. Tingkat kesejahteraan nelayan juga itu tergolong baik karena nilai ISR atau 32,4% lebih besar dari tingkat suku bunga Bank Indonesia tahun 2017. Namun, meskipun begitu, kondisi tersebut itu masih menempatkan mereka dalam kondisi kemiskinan karena pendapatan bisa dibilang lebih kecil daripada pengeluaran, sehingga tidak ada sama sekali pendapatan yang bisa dijadikan tabungan. Untuk kepemilikan aset nelayan Mamuju Utara itu cenderung tetap. Hal ini tuh menunjukkan nelayan pelagis besar di Mamuju Utara itu cenderung belum memiliki kemampuan untuk menambah pendapatan. Jadi pendapatannya tetap tidak di luar dari hasil penangkapan ikan. Berikut merupakan tabel analisis komposit domain ekonomi. Dan terakhir itu domain kelembagaan. Untuk domain kelembagaan ini, kepatuhan pemangku kepemerintahan masih rendah karena pelanggaran pengelolaan perikanan terhadap aturan formal terjadi lebih dari 5 kali. Kepatuhan aturan informal dalam bentuk kesepakatan bersama di Kecamatan Pasangkayu dan Dapurang ini memiliki kesamaan dengan aturan formal yang ada, yaitu pelanggaran penggunaan bius ikan dalam kegiatan penangkapan ikan. Untuk kelengkapan aturan main pengelolaan perikanan pada Mamuju Utara itu dalam kategori sedang. Petugas, peralatan, dan tindakan serta adanya teguran dan hukuman sudah ada, namun penegakan hukumnya itu belum efektif karena masih terdapat laporan pelanggaran yang tidak mampu terjangkau, khususnya di perbatasan. Dan hal tersebut dikarenakan kapal pengawasan perikanan yang dimilikinya itu belum memadai, yaitu rubber boat atau kapal karet. Jadi belum ada terdapat di Mamuju Utara. Pengemban keputusan tersebut itu berasal dari pemerintah pusat yang diadakan pemerintah daerah. Praktek dari keputusan ini melibatkan perantara lembaga dan berjalan saling melengkapi. Jadi untuk peraturannya itu masih berada pada pemerintah daerah. Untuk Kabupaten Mamuju Utara itu belum memiliki rencana pengelolaan perikanan secara khusus. Jadi untuk kelanjutan pengelolaannya itu belum ada rencana-rencana untuk diadakan apa. Tindakan terdapat konflik kepentingan, tidak terdapat konflik kepentingan dan
pengaturan kebijakan antara lembaga terkait, baik dalam pemanfaatan laut maupun perizinan usaha perikanan, serta pelanggaran kegiatan perikanan. Dan juga terdapat peningkatan kapasitas berupa pelatihan teknis dan semua hasil pelatihan tersebut itu digunakan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan. Berikut tabel yang menunjukkan analisis komposit domain kelembagaan di Mamuju Utara yang mencakup beberapa indikator. Selanjutnya, perhitungan akhir pada penelitian ini yaitu penilaian aggregate, yang dimana penilaian skor dari domain-domain yang 6 yang telah dibahas sebelumnya. Hasil evaluasi terhadap seluruh domain EIVM berdasarkan hasil perhitungan diperoleh kisaran nilai 42–68, dengan nilai aggregate keseluruhan adalah 54. Indikasi status pengelolaan perikanan pelagis besar di Kabupaten Mamuju Utara itu tergolong dalam kategori sedang sampai baik. Domain kelembagaan dan domain ekonomi memiliki kontribusi domain terbaik, sedangkan 4 domain lainnya itu memiliki kontribusi sedang. Secara keseluruhan, penerapan EIVM pelagis besar di Mamuju Utara tergolong dalam status sedang. Hasil perhitungan aggregate selengkapnya disajikan pada tabel ini. Jadi pada tabel ini itu menunjukkan bahwa sumber daya ikan itu memiliki nilai komposit 57, yaitu bisa dibilang sedang. Untuk habitat dan ekosistemnya itu nilai kompositnya itu 42 dan juga sedang. Untuk hasil teknik penangkapan ikan yaitu nilai kompositnya itu 45 dan juga bisa dibilang sedang. Untuk sosialnya itu nilainya 42 yang bisa dibilang sedang, dan untuk ekonomi dan kelembagaan itu bisa dibilang baik. Jadi untuk rata-rata aggregate pada domain-domain yang telah diperhitungkan pada penelitian ini bisa dibilang rata-ratanya itu sedang. Nah, berikut rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil penilaian indikator EIVM yang telah dilakukan. Untuk domain sumber daya ikan, ada beberapa rekomendasi, yaitu pengaturan jumlah alat penangkapan ikan pelagis besar yang beroperasi, yaitu penangkapan ukuran minimal ikan pelagis besar yang boleh ditangkap, pengaturan jumlah dan pemasangan rumpon, sosialisasi tentang juana kepada nelayan, peningkatan kesadaran dan sosialisasi terhadap nelayan tentang IT. Untuk poin kedua itu rekomendasi untuk domain habitat, yaitu pengendalian pencemaran perairan dan monitoring kualitas air, penerapan kawasan konservasi mangrove, lamun, dan karang, koordinasi lintas sektoral berdasarkan penyebab sedimentasi, replanting mangrove, pengendalian terhadap penggunaan alat penangkapan destruktif, feeding ground, and upwelling. Selanjutnya, rekomendasi untuk domain teknik penangkapan ikan, yaitu peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap operasi alat ikan destruktif, penangkapan perizinan pemasangan rumpon, pengaturan jarak dan jumlah pemasangan rumpon, peningkatan penegakan hukum terhadap penggunaan purses seines dengan ukuran mata jaring 1 inch. Dan keempat, untuk rekomendasi untuk domain sosialnya itu pemberian pendampingan masyarakat dalam pengelolaan SDI sumber daya ikan melalui program pengelolaan SDI, resolusi konflik atau preventing mitigasi konflik, pendampingan pengetahuan lokal dalam pengelolaan perikanan. Jadi untuk rekomendasi sosial itu diutamakan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang ada di pesisir terkait dengan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Untuk rekomendasi untuk domain ekonomi itu dilakukannya penyuluhan tentang pengelolaan ikan, pendampingan akan diversifikasi usaha atau alternatif pekerjaan,
penyuluhan mengenai keuntungan dari menabung. Dan terakhir, rekomendasi untuk domain kelembagaan, yaitu dengan cara penerapan prinsip-prinsip CZRV dan penerapan aturan berlaku, penyusunan kebijakan dan aturan penangkapan dan lainnya, serta pemenuhan sarana pengawasan sehingga peningkatan pelanggaran dapat menjangkau hingga batas perairan. Monitoring kelembagaan pengelolaan perikanan, menerapkan draft RPP Sulawesi Barat menjadi keputusan gubernur dan pelaksanaan RPP Sulawesi Barat. Jadi pada penghujung presentasi kali ini, kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu hasil analisis dengan pendekatan ekosistem pada pengelolaan perikanan pelagis besar di Kabupaten Mamuju Utara itu menunjukkan skor indikator tergolong baik pada domain kelembagaan dan domain ekonomi yang telah dibahas sebelumnya. Sedangkan 4 indikator lainnya berada dalam kategori sedang. Secara umum, kondisi pengelolaan perikanan pelagis besar di Kabupaten Mamuju Utara itu tergolong dalam sedang hingga baik. Rekomendasi yang disusun itu meliputi pengaturan jumlah alat tangkap ikan dan penggunaan rumpon, pengendalian pencemaran perairan dan monitoring kualitas air. Selanjutnya, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap operasi alat tangkap destruktif. Dan memberikan pendampingan pengetahuan lokal dalam pengelolaan perikanan untuk masyarakat pada daerah tersebut, dan memberikan penyuluhan pengelolaan aset dan pendampingan diversifikasi usaha. Dan terakhir itu penerapan prinsip-prinsip CCRV dan penerapan aturan berlaku. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan dan jelaskan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.